Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi kami tentang pola pengembangan kurikulum. Materi pertama yaitu tentang definisi pengembangan kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi tujuan pendidikan tertentu. Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik. Oleh sebab itu, kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah. Materi selanjutnya yaitu karakteristik dalam pengembangan kurikulum. 1. Rencana kurikulum harus dikembangkan dengan tujuan yang jelas. 2. Suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan di sekolah merupakan bagian dari kurikulum yang dirancang selaras dengan prosedur pengembangan kurikulum. 3. Rencana kurikulum yang baik dapat menghasilkan terjadinya proses belajar yang baik karena berdasarkan kebutuhan dan minat siswa. 4. Rencana kurikulum harus mengenalkan dan mendorong diversitas di antara para pelajar. 5. Rencana kurikulum harus menyiapkan semua aspek situasi belajar mengajar, seperti tujuan konten, aktivitas, sumber, alat pengukuran, penjadwalan, dan fasilitas yang menunjang. 6. Rencana kurikulum harus dikembangkan dengan karakteristik siswa pengguna. 7. Rencana kurikulum sebaiknya merefleksikan keseimbangan antara kognitif, afektif, dan psikomotor. Selanjutnya yaitu Biokem mengemukakan 5 prinsip dalam pengembangan teori kurikulum. Yang pertama, setiap teori kurikulum harus dimulai dengan perumusan tentang rangkaian kejadian yang dicakupnya. Yang kedua, setiap teori kurikulum harus mempunyai kejelasan tentang nilai-nilai dan sumber-sumber yang menjadi titik tolaknya. Yang ketiga, setiap teori kurikulum perlu menjelaskan karakteristik desain kurikulumnya. Yang keempat, setiap teori kurikulum harus menggambarkan proses-proses penentuan kurikulum serta interaksi di antaranya proses tersebut. Yang kelima, setiap teori kurikulum hendaknya mempersiapkan ruang untuk dilakukannya proses penyempurnaan. Materi selanjutnya yaitu pola pengembangan kurikulum sentralistik adalah yang berarti terpusat, yaitu pengembangan kurikulum berasal dari pusat atau pemerintah. Pada negara yang bersifat persatuan seperti Indonesia, sentralisasi ini berada pada tingkat pemerintah pusat, sedangkan pada negara federal sentralisasi berada pada tingkat pemerintah federal atau pusat atau tingkat negara bagian. Dalam memanajemen pengembangan kurikulum yang terpusat atau sentralistik ini, bukan hanya tugas, wewenang, dan tanggung jawab pengembangan kurikulum yang dipegang oleh pejabat pusat, tetapi juga inisiatif, gagasan, bahkan model kurikulum yang akan dikembangkan dapat berasal dari pemegang kekuasaan di pusat. Biasanya daerah atau sekolah sebagai penyelenggara pendidikan hanya mengembangkan kurikulum yang sudah ada. Di pihak lain, biasanya yang disusun hanya landasan atau dasar-dasar penyusun kurikulum, struktur, dan sebaran mata pelajaran, sedangkan penjabaran lebih lanjut dalam silabus, satuan pelajaran, rincian materi, buku, media, dan alat pembelajaran dikembangkan oleh daerah atau satuan pendidikan, yaitu sekolah. Kurikulum seragam untuk seluruh daerah dan sekolah dapat dikembangkan standar kemampuan dan tingkat pencapaian yang bersifat nasional. Lebih mudah dalam pengendalian atau pengawasan dan evaluasi karena kurikulum seragam. Pembinaan para pelaksanaan kurikulum lebih mudah karena pengetahuan dan keterampilan yang dituntut untuk melaksanakan hampir sama. Penyediaan media dan sumber belajar lebih mudah karena jenisnya sama untuk setiap daerah dan untuk satuan pendidikan. Memungkinkan diadakan penilaian hasil belajar yang bersifat nasional karena desain atau rancangannya itu
Kurikulum dan sasaran belajarnya sama untuk seluruh daerah dan satuan pendidikan atau. Ciri sentralistik pada kurikulum yang berlaku di Indonesia. Yang pertama ialah Rencana Pelajaran tahun 1960. Ciri sentralistiknya yaitu rumusan keputusan MPRS nomor 2 MPRS tahun 1960 mengenai manusia sosialis Indonesia sebagai suatu bagian dari sosialisme Indonesia yang menjadi tujuan pembangunan nasional semesta berencana, yaitu tata masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dalam pelaksanaannya di berbagai sekolah sesuai dengan jiwa dari keputusan MPRS tersebut. Kurikulum yang berlaku tunggal dari pusat sampai daerah. Yang kedua ialah kurikulum tahun 1968. Ciri sentralistiknya yaitu awal masa Orde Baru terdapat TAP MPRS nomor 27. MPRS tahun 1966 tentang agama, pendidikan, dan kebudayaan dirumuskan mengenai tujuan pendidikan sebagai pembentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki oleh pembukaan dan isi Undang-Undang Dasar tahun 1945. Lembaga pendidikan dan strukturnya disederhanakan. Perkembangan pramuka sangat diperhatikan pemerintah. Kurikulum yang berlaku tunggal dari pusat sampai daerah. Yang ketiga ialah kurikulum tahun 1975. Ciri sentralistiknya yaitu tujuan-tujuan pendidikan dijabarkan secara sentralistik yang dijabarkan melalui tujuan instruksional umum, tujuan instruksional khusus, dan berbagai rincian lainnya, sehingga jelas apa yang akan dicapai melalui kurikulum tersebut. Kurikulum yang berlaku tunggal dan seragam dari pusat sampai daerah. Yang keempat ialah kurikulum tahun 1984. Ciri sentralistiknya yaitu masa ini ditandai dengan 3 ciri kebijakannya, yaitu semesta, menyeluruh, dan terpadu. Kebijakan ini menghendaki satu sistem dan pengelola tunggal terhadap sistem tersebut. Kurikulum seragam pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Yang kelima ialah kurikulum tahun 1994. Ciri sentralistiknya yaitu kurikulum tahun 1994 merupakan respon terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini memiliki semangat sentralistik yang kuat. Kurikulum diatur secara nasional. Tujuan ini, metode, dan evaluasi kurikulum serta pembelajaran masih ditentukan oleh pemerintah pusat. Yang keenam ialah kurikulum tahun 2013. Ciri sentralistiknya yaitu pemerintah bertanggung jawab dalam mempersiapkan guru dan kepala sekolah untuk melaksanakan kurikulum. Pemerintah bertanggung jawab dalam melakukan evaluasi pelaksanaan kurikulum secara rasional. Kurikulum seragam pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi masih diatur oleh pusat. Tabel di atas memperlihatkan bahwa hampir semua kurikulum yang berlaku di Indonesia atau kecuali kurikulum 2006 yang merupakan kurikulum sentralistik. Bahkan kurikulum 2013 masih mempertahankan ciri sentralistiknya. Selain itu juga terdapat beberapa kekurangan dari manajemen kurikulum sentralistik, yaitu yang pertama, wilayah yang cukup luas memiliki keragaman dalam kondisi, kebutuhan, dan tingkat kemajuannya. Kurikulum yang bersifat nasional tidak dapat mengakomodasi keragaman kondisi tersebut. Yang kedua, pemahaman dan penguasaan kurikulum nasional oleh para pelaksana di seluruh wilayah tanah air membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Yang ketiga, penerapan satu jenis kurikulum untuk wilayah yang cukup luas dapat menghadapi banyak hambatan dan kemungkinan penyimpangan. Kelebihan dan kekurangan jenis manajemen pengembangan kurikulum sentralistik memang sangat tergantung pada keragaman kondisi sosial, politik, budaya, dan ekonomi suatu negara atau daerah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sabila mengenai pola pengembangan
Baiklah, saya Sabila Riatisa akan menjelaskan pola pengembangan kurikulum desentralisasi, ciri desentralistik kurikulum 2006 atau KTSP, kelebihan dan kekurangan kurikulum oleh satuan pendidikan, dan yang terakhir pola pengembangan kurikulum dekonsentrasi. Pola pengembangan kurikulum desentralisasi. Dalam manajemen kurikulum desentralistik, penyusunan desain, pelaksanaan dan pengendalian kurikulum atau evaluasi dan penyempurnaan dilakukan secara lokal oleh satuan pendidikan. Penyusunan desain kurikulum dilakukan oleh guru-guru melibatkan ahli komite sekolah atau madrasah dan pihak-pihak lain di masyarakat yang memiliki perhatian dan kepedulian terhadap kurikulum. Pengembangan kurikulum demikian disebut pengembangan kurikulum berbasis sekolah atau School Based Curriculum Development atau SBCD atau biasa disebut dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Kurikulum disusun pada setiap satuan pendidikan sesuai dengan jenis, jalur, dan jenjang pendidikannya. Selanjutnya, ciri desentralistik kurikulum 2006 atau KTSP. Memiliki komponen kurikulum yaitu tujuan, isi, metode, dan evaluasi. Yang pertama, tujuan. Memiliki ciri desentralistik yaitu kurikulum satuan pendidikan atau KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 17 Ayat 2 menyatakan bahwa sekolah dan komite sekolah atau madrasah dan komite madrasah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan di bawah supervisi dinas kabupaten atau kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan SD, SMP, SMA, dan SMK, serta departemen yang mengenai urusan pemerintahan di bidang agama untuk MI, MTS, MA, dan MAK. Penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah berpedoman pada paduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Yang kedua, isi. Memiliki ciri desentralistik, yaitu latar belakang atau dasar pemikiran penyusunan KTSP, tujuan pengembangan KTSP, prinsip pengembangan KTSP, sesuai dengan karakteristik sekolah. Yang ketiga adalah metode. Memiliki ciri desentralistik yaitu kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh tiap-tiap satuan pendidikan sekolah dan kepala sekolah mengembangkan KTSP dan silabus berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota atau Provinsi. Yang terakhir, evaluasi. Memiliki ciri desentralistik yaitu evaluasi pembelajaran berbasis kelas, proses pengumpulan dan penggunaan informasi oleh guru melalui sejumlah bukti untuk membuat keputusan tentang pencapaian hasil belajar atau kompetensi siswa. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan kurikulum oleh satuan pendidikan. Pengembangan kurikulum oleh satuan pendidikan memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, kurikulum sesuai dengan kebutuhan, kondisi, karakteristik, dan perkembangan satuan pendidikan dan masyarakat setempat sehingga satuan pendidikan secara langsung atau tidak langsung dapat membantu perkembangan masyarakat. Dan yang terakhir, lebih mudah dilaksanakan karena desain kurikulum disusun oleh guru-guru sendiri dengan mempertimbangkan faktor-faktor pendukung pelaksanaan yang ada di sekolah dan masyarakat sekitar. Selanjutnya, pengembangan kurikulum oleh satuan pendidikan juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu yang pertama, tidak semua guru memiliki keahlian atau kecakapan dalam pengembangan kurikulum, atau tidak semua satuan pendidikan atau daerah memiliki guru atau orang yang ahli atau cukup cakap dalam pengembangan kurikulum. Yang kedua, kurikulum dapat bersifat lokal, lulusannya kurang memiliki kemampuan atau daya saing secara nasional. Yang ketiga, desain kurikulum sangat beragam, dapat menimbulkan kesulitan dan pengawasan dan evaluasi kurikulum dan evaluasi hasil belajar secara nasional. Dan yang terakhir, kepindahan peserta didik dari satu sekolah atau daerah ke sekolah atau daerah lain dapat menimbulkan kesulitan. Dan yang terakhir, pola pengembangan kurikulum dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada aparat pemerintah pusat yang ada di daerah untuk melaksanakan tugas pemerintah pusat di daerah. Dengan kata lain,
Dekonsentrasi adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, artinya pelaksanaan pengembangan kurikulum diletakkan pada setiap wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan pengembangan kurikulum. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.